Dan selain itu, sumurnya ini, Wak, juga dibangun di dalam ruangan khusus yang punya pintu juga. Kan biasanya sumur ini kan dibangun di ruangan terbuka ya kan, Wak. Letaknya ini di antara dekat kamar mandi, dapur, atau juga ruang cuci. Nah, sumur yang ada di rumah ini beda, Wak. Tempatnya itu terpisah di satu ruangan sendiri. Nah, di ruangan itu mereka juga bisa untuk nyuci baju, nyuci piring gitu loh. Nanti kalau misalnya udah selesai, pintunya bisa dikunci lagi. Tentu ini jadi pertimbangan penting kali, karena waktu itu keempat anak mereka kan masih kecil-kecil. Kalau sumurnya ini berada di ruangan terpisah yang bisa dikunci pula pintunya, ini kan akan meminimalisir kemungkinan anak-anak mereka nyebur atau kepleset ke sumur waktu lagi main ya kan. Jadi bisa lebih aman lah gitu. Nah, akhirnya dengan semua pertimbangan tadi, mereka akhirnya mantap untuk membeli rumah itu. Lalu nggak lama kemudian mereka sekeluarga pun mulai pindahlah ke sana. Nah, kebetulan Asih ini punya 2 adik laki-laki, Wak, yang juga mau sekolah di Surabaya. Beda usia antara Asih sama adik-adiknya ini cukup jauh. Waktu itu adik-adiknya masih SD. Karena mau sekolah di Surabaya, ya udah sekalian aja adiknya ini pun diajak untuk tinggal sama mereka di rumah baru itu. Jadi walaupun memang lingkungan di sekitar rumah itu masih sepi, paling enggak suasana di dalam rumah tuh cukup ramai ya kan. Jadi ada Asih, ada Jaka, ada 4 anak mereka dan ada 2 adiknya si Asih. Jadi total kan ada 8 orang yang tinggal di situ tuh, Wak. Kan ramai kan jadinya. Dah, akhirnya mereka mulailah tinggal sama-sama di rumah baru ini. Nah, Asih ini, Wak, punya kebiasaan bangun tengah malam buat sholat tahajud dan juga beres-beres rumah. Kebiasaan itu masih Asih lakukan pas dia udah pindah ke rumah baru ini juga. Tapi siapa sangka kalau dari sinilah serangkaian kejadian horor mulai terjadi ya. Jadi ceritanya suatu malam habis sholat tahajud, Asih ini lanjut cuci piring di ruang sumur itu. Posisinya Asih duduk di bangku kecil yang disebut dingklik itu dia nyuci. Nah, pas lagi nyuci, Asih tuh ingat ada 1 piring kotor yang ketinggalan di atas meja dapur. Asih pun berdirilah mau ngambil si piring itu. Tapi pas baru aja dia berdiri dan balik badan, dia ngerasa macam ada yang ngeliatin dia dari arah sumur. Pas si Asih nengok, nggak ada siapa-siapa, Wak. Terus dia bilang, oh, perasaan aku aja mungkin ya, kata si Asih. Dah, Asih lanjutlah jalan lagi. Tapi pas baru aja melangkah, lagi-lagi Asih ini ngerasa macam ada yang ngawasin dia dari belakang tuh loh. Di situ Asih nggak takut, Wak. Yang ada dia malah penasaran. Memang dasarnya si Asih ini orang pemberani juga. Nah, terus tanpa nengok ke belakang, Asih ini berusaha untuk kayak ngintip dari ekor mata tuh loh. Dan samar-samar waktu ngintip dari ekor mata itu dia ngelihat ada sosok tinggi besar lagi duduk di sumur itu, di atas sumur tuh lagi duduk. Dia nggak bisa ngelihat wajah sosok itu dengan jelas, Wak. Tapi Asih tahu ini ada orang yang duduk nih. Cuman pas Asih betulan ditengoknya langsung ke belakang, nggak ada sosok itu. Udah nggak mau ambil pusing di situ, Asih lanjut lagi nih jalan ke dapur ya kan. Nah, lalu waktu dia jalan lagi, samar-samar Asih dengar ada yang ngikutin langkah dia dari belakang, ya kan? Jangan ganggu toh, aku lo nggak gangguin kamu, kata sih kayak gitu. Dan habis dia ngomong itu, Wak, suasana langsung kerasa normal lagi. Setelah dia ngomong itu kayak nggak ada lagi, Wak, yang ngawasin dia atau ngikutin dia lagi. Betulan macam hilang gitu. Dah, Asih langsung ambil piringnya tadi dan lanjut cuci piring kayak biasa. Besok harinya pas langit udah terang nih, semua orang di rumah pun mulai beraktivitas lah ya kan. Seperti biasa kegiatan Asih setiap pagi adalah masak di dapur yang lokasinya memang dekat sama sumur, Wak. Jadi mau ke dapur itu ada macam lorong, ini ruang sumurnya, situ dapurnya gitu loh. Nah, pas lagi masak itu tiba-tiba Asih keingat sama kejadian semalam. Yang tadi malam ngawasin aku tuh apa ya gitu pikirnya si Asih. Nah, karena penasaran, Asih iseng masuklah dia ke ruang sumur di sebelah itu, Wak, untuk ngecek keadaan di sana. Nah, pas pintu itu dibuka, ya udah ruangan kayak biasa aja. Asih balik lagi ke dapur. Tapi di tengah jalan Asih denger ada laki-laki ngomong, apa kenalan ta? Kata dia gitu, ya Allah. Suara itu kedengar jelas sekali, kata nenek aku Nadia, dan berasalnya dari ruangan sumur. Asih buru-buru balik lagi ke sana, Wak. Tapi kali ini Asih nggak ngebuka pintunya, enggak. Asih cuman bilang dari luar, gak usah bercanda ya, nggak apa-apa kalau kamu mau tinggal di situ, tapi jangan pernah nampakin diri kamu di depan keluargaku, kata si Asih. Dan sosok itu udah, dia nggak jawab apa-apa lagi. Pergi lagi si Asih. Nah, setelah ditegur sama si Asih, sosok itu memang nggak gangguin lagi, Wak. Suasana di rumah itu juga terasa aman-aman aja lah beberapa hari ke depan. Tapi ternyata selang beberapa bulan kemudian, gangguan yang lebih ekstrim terjadi lagi di rumah.
Jadi ceritanya Wak, waktu itu Mas Jaka ini udah 2 bulan nggak pulang ke rumah karena urusan kerjaan, dia dinas. Asih nggak tahu kapan Jaka ini pulang karena semua tergantung sama kerjaannya udah selesai apa belum gitu. Nah lalu suatu hari datanglah surat Wak dari Jaka yang bilang kalau ternyata kerjaannya sudah selesai dan Jaka akan pulang